Kesehatan dan keselamatan kerja. Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja adalah suatu usaha-usaha pencegahan, preventif, dan pengobatan kuratif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerja dan lingkungan kerja. Dan pengertian keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan mesin, alat kerja, bahan, prosedur pembuatan, landasan tempat kerja, lingkungan kerja, cara-cara melakukan pekerjaan agar terhindar dari kecelakaan, rasa ketidakamanan dan bahaya yang disebabkan kelalaian maupun kesengajaan pekerja. Pengertian keamanan. Pengertian aman atau selamat adalah kondisi tidak mungkin ada petaka, bebas dari bahaya. Tindakan tidak aman adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Keadaan tidak aman adalah suatu keadaan atau kondisi fisik yang dalam keadaan berbahaya yang dapat mengakibatkan terjadinya bahaya. Sejarah dan perkembangan ketiga, zaman purba, sebelum dan setelah Masehi, era revolusi industri abad 18, era industrialisasi dan era manajemen. Tujuan ketiga itu: 1. Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. 3. Menjamin proses produksi berjalan lancar. Rasional. 1. Selalu ada resiko kegagalan pada setiap proses. 2. Kecelakaan kerja sekecil apapun akan mengakibatkan efek kerugian, mengganggu proses produksi secara menyeluruh, rusaknya lingkungan kerja, serta berdampak pada masyarakat. 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sedapat mungkin dan sedini mungkin gangguan kesehatan akibat kerja dan kecelakaan kerja harus dicegah, dihilangkan, atau setidak-tidaknya dikurangi dampaknya. 4. Penanganan masalah ketiga di laboratorium, sekolah kejuruan, dan di sebuah perusahaan harus ditangani secara serius dan sungguh-sungguh. Kelima, efisiensi kerja yang optimal namun tetap memenuhi syarat dan kesehatan dan keselamatan kerja. 6. Besarnya biaya untuk rehabilitas kesehatan dan kecelakaan kerja serta dampaknya harus ditekan dengan upaya pencegahan sedini mungkin. 7. Perlu tindakan yang efisien untuk mengatasi bahaya potensi hazard yang timbul di tempat praktek atau tempat kerja. 8. Penampilan yang menarik selama bekerja sangat penting, namun harus tetap sehat dan aman agar produktivitas kerja selalu meningkat. 9. Penyakit akibat kerja dan keselamatan kerja di kalangan akademika dan non-akademika di Indonesia sebelum terekam dengan baik. 10. Penerapan budaya sehat dan aman dalam bekerja masih terus perlu ditingkatkan pelaksanaannya, termasuk di sektor laboratorium pendidikan teknik busana. Kompetensi yang dikembangkan menjelaskan konsep higienis sanitasi di lingkungan kerja, menjelaskan konsep kesehatan kerja, menjelaskan konsep keselamatan kerja, menjelaskan potensi hazard atau penyebab gangguan kesehatan kecelakaan di tempat kerja, serta upaya penanggulangannya. Kompetensi yang dikembangkan dilanjutkan menjelaskan alat pelindung diri serta bahan-bahan beracun berbahaya, menjelaskan pertolongan pertama pada kecelakaan, serta peningkatan produktivitas kerja sesuai dengan prinsip ekonomi, menjelaskan standar penampilan diri di tempat kerja sesuai dengan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Orientasi mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja meliputi higienis dan sanitasi, peraturan perundangan K3, mengenali potensi hazard, alat pelindung diri dan pertolongan pertama pada kecelakaan. 4. Kesehatan kerja dan keselamatan kerja laboratorium menjahit, peningkatan produktivitas kerja sesuai dengan prinsip ergonomi, penampilan diri pada saat bekerja sesuai standar operasional prosedur K3.
Indikator pencapaiannya, tumbuhnya motivasi untuk bekerja secara aman. 2. Terciptanya kondisi kerja yang tertib, aman, dan menyenangkan. 3. Mengurangi tingkat kecelakaan di lingkungan kerja. 4. Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya makna kesehatan kerja di lingkungan kerja. 5. Meningkatkan produktivitas kerja. 6. Tumbuhnya kesadaran akan perlunya berpenampilan yang sesuai dengan standar persyaratan K3. Undang-Undang Ketenagakerjaan itu nomor 14 tahun 1969. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang kesehatan keselamatan kerja, mencegah dan mengurangi kecelakaan. 2. Mencegah, mengurangi, memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. 4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian yang berbahaya. 5. Memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebarluaskan suhu kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar laut, atau radiasi, suara dan getaran. 8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. 9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. 10. Menyelenggarakan suhu udara yang baik. 11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. 12. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. 13. Memperoleh kerahasiaan antara proses kerja. 14. Mengamankan, memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang. 15. Mengamankan, memelihara segala jenis bangunan. 16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang. 17. Mencegah terkena aliran listrik. 18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamatan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Dasar-dasar K3. Pada prinsipnya K3 lebih menekankan pada 1. Setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan. 2. Setiap orang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya. 3. Tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan aman. Faktor-faktor yang mempengaruhi mengganggu K3. Ke-1 kebersihan, kedua kesehatan dan instalasi air minum. 3. Produktivitas kerja berbasis ergonomik. Ergonomik adalah ilmu yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas pekerja. 4. Ventilasi, pemanas dan pendingin ruangan. 5. Tempat kerja, ruang kerja, dan tempat duduk. 6. Kecelakaan. 7. Bencana kebakaran. 8. Gizi atau makanan. 9. Penerangan cahaya, kebisingan, gaduh, dan warna di tempat kerja. 10. Debu, uap, parasit, gas. 11. Hubungan kerja yang tidak serasi. 12. Bencana banjir. 13. Bencana gempa. 14. Terpeleset karena lantai yang licin. Faktor-faktor yang bermanfaat bagi K3. Musik, suhu yang dapat diatur. 3. Pengaturan ergonomik. 4. Pengaturan dekorasi ruang. 5. Hubungan kerja yang kondusif. 6. Dan lain-lain. Oke.